Terus kode nanti akan terdiseminasi secara widespread ke seluruh tubuh kita. Untuk Alifa, iya kita ada YouTube-nya, tapi mungkin H+1, H+2 mungkin baru kita upload ya. Yang menceritain tentang Oke, ini sama aja 2 sampai 4 days, mesenteric pair patches, nanti masuk ke lymph node jadi primary bakterinya asimptomatik, nanti masuk dulu ke masuk ke liver, masuk ke gallbladder, nanti bisa jadi masuk lagi dalam intestinal lagi muncul gejala-gejalanya itu. Nah, terus yang penting adalah kalau misalnya kalian tahu di gallbladder itu dia akan menjadi karier. Jadi dia akan di-shading terus. Jadi dia akan di-shading terus oleh biles kita. Terutama pada pasien-pasien yang memiliki gallstone, batu empedu. Jadi kalau misalnya dia punya batu empedu, Salmonella typhi itu bisa membentuk suatu biofilm. Nah, biofilm itu biasanya tuh resisten terhadap antibiotik. Jadi biofilm itu akan resisten terhadap antibiotik. Jadi otomatis akan susah untuk dieliminasi. Maka dari itu nanti di terapinya ada penambahan suatu obat tertentu untuk membantu eliminasi dari bakteri itu di dalam bile cells kita, dalam empedu kita. Next-nya nih, manifestasi klinis. Manifestasi klinisnya kita bagi menjadi beberapa week. Pada week pertama, ini kita bisa bilang dia seperti flu-like illness. Ini second week. Ini minggu third week. Nah, dia bisa demamnya itu step ladder. Jadi demamnya itu tuh semakin malam dia semakin tinggi. Terus bisa juga muncul nyeri kepala, bisa pusing, bisa anoreksia, bisa mual muntah, bisa obstipasi atau konstipasi, ataupun dia diare. Nah, jelasin dikit, jadi kenapa bisa satu konstipasi, kenapa bisa diare itu tergantung. Beberapa jurnal nyebutin katanya diare otomatis terjadi karena inflamatori diarea ya, aku bilang. Sedangkan kalau misalnya dia obstipasi atau konstipasi itu katanya terjadi ketika terjadi hipertrofi dari pair patch itu. Trofi dari pair patches. Nah, ketika terjadi hipertrofi otomatis dia akan membuat susah lewatnya tinja kita, jadi maka bisa jadi obstipasi. Nah, yang penting lagi di sini adalah diarenya dia tuh diare yang sangat khas. Kalau misalnya mungkin ada yang tahu diare apakah dia? Depannya P, strip O, strip P. Apakah nama diarea pada typhoid fever ini? Nah, aku next lagi sebentar. Untuk next-nya, pada minggu kedua, kalau misalnya pasien tidak kita obati, atau pasien natural progresinya, dia akan mengalami namanya bradycardia relatif. Nah, bradycardia relatif ini merupakan suatu tanda khas dari typhoid fever, di mana normalnya respon tubuh kita adalah ketika kita mengalami kenaikan suhu, itu kita juga akan mengalami kenaikan heart rate kita. Tapi pada bradycardia relatif, pada pasien apabila dia demam, dia malah mengalami bradycardia. Nah, yang aku ceritain nih, pasien akut kemarin, aku temuin tuh, jadi dia lagi demam, tapi heart rate dia tuh bisa sampai 70, bisa sampai 60, bisa sampai 65, 70 gitu. Pokoknya dia di bawah-bawah gitu. Nah, untungnya luckily aku dapat pasien yang benar-benar muncul bradycardia relatifnya. Nah, yang next-nya dia juga bisa kita bilang sebagai lidah typhoid atau typhoid tongue. Jadi kalau typhoid tongue itu mirip sama kalau kayak candidiasis di mulut, candidiasis oral. Jadi lidahnya akan tampak putih di tengah dengan tepi yang kemerahan, dan dia juga bisa ada tremor. Nah, ini merupakan typhoid tongue. Gitu. Terus karena typhoid itu, karena Salmonella typhi itu dia menyerangnya bagian reticuloendothelial system, otomatis bisa muncul hepatom maupun splenomegaly. Next-nya mungkin kan juga tahu bisa muncul rose spots, yaitu makula eritema pada seluruh tubuh, tapi katanya
ini manifestasi yang cukup jarang. Juga bisa mengalami distensi abdomen. Nah, pada week 2 ini, kamu juga harus memperhatikan apabila pasien memiliki acute abdominal. Karena kita harus curiga ada 2 macam. Bisa-bisa dia mengalami satu perdarahan, jadi kamu harus perhatikan BAB-nya, jangan-jangan dia perdarahan dari GI tract, atau jangan-jangan dia mengalami perforasi. Perforasi dari ileum, terutama karena perpas letaknya di ileum. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi kalau masuk ke week 2, beberapa yang harus kita tanyain adalah apakah BAB-nya ada darahnya, apakah dia mengalami nyeri perut yang sangat hebat, terus kamu cari tanda-tanda peritonitis, kamu cari ada guarding perutnya keras gitu. Berarti itu tanda-tanda dari peritonitis dan kamu harus curiga adanya perforasi dari ileum itu. Nah, kalau misalnya natural progression sampai third week nggak kita atasi, dia bisa sampai ke typhoid state. Typhoid state itu di mana dia demamnya sangat tinggi, mengalami involvement dari sistem syaraf pusat kita, jadi dia bisa delirium, dia bisa kena ke CNS-nya. Atau bisa juga dia diseminasi ke organ-organ lain. Bisa kena pneumonia, bisa kena meningitis, bisa pankreatitis, bisa osteomyelitis, dan bisa juga abses. Ya. Next. Oke. Untuk diagnosisnya, sebenarnya dari anamnesis dan pemeriksaan fisik kita sudah bisa menegakkan. Anamnesis dan pemeriksaan fisik. Karena seperti biasa, S dan O itu kita sudah bisa cukup untuk mengakses awal pasien ini. Jadi anamnesis dan pemeriksaan fisik itu cukup dengan adanya tanda kardinal dari demam tifoid, yaitu demam lebih dari 7 hari dengan pola step ladder. Tapi yang agak sedikit susah adalah pasien-pasien saat ini otomatis dia mungkin datang mungkin udah demam 7 hari, tapi mungkin dia sudah konsumsi obat sendiri, jadi kamu bisa saja nggak mendapatkan demam pola step ladder-nya itu ya. Bisa terganggu dengan konsumsi obat. Konsumsi, aku bilang antipiretik langsung ya, antipiretik. Terus gangguan saluran cerna dari konstipasi atau diare. Oh, aku lupa. Jadi ada yang tahu diare yang khas pada diarenya tifoid itu apa? Hai guys, mari kita berdiskusi guys. Diare yang khas apa pada diare tifoid? Ada yang pernah baca? Diarenya itu kayak sup, tapi sup apa? Ada yang pernah dengar nggak? Sepertinya ilmunya sudah ketelan semuanya ya. Iya betul, dia pea soup diarrhea. Jadi warna kayak hijau biji polong gitu. Ya kan, ya kacang polong, hijau kacang polong gitu. Tapi jujur aku juga nggak pernah melihat sih. Sejujurnya aku juga nggak pernah melihat. Waktu itu aku dapat pasiennya dia konstipasi, nggak dapat pasien yang diare. Oke. Gangguan saluran cerna, konstipasi diare selalu masuk ini, berarti gangguan saluran cerna bisa juga dia nausea vomiting. Ini masuk yang sini, nausea vomiting, mau muntah. Bisa juga hepatomegali ataupun atau splenomegali. Nah, ini berdasarkan peraturan Kemenkes, jadi kita membagi-bagi karena bisa jadi wabah kan, jadi dibagi-bagi sama Kemenkesnya itu. Kalau misal konfirmasi adalah demam lebih dari 38 derajat selama minimal 3 hari dengan hasil kultur positif. Kalau misalnya dia suspek, dan berarti ini yang kita mungkin paling sering lakukan ya, yaitu 38 derajat minimal 3 hari, daerah endemik yaitu kita, dan juga mungkin riwayat berpergian ke daerah endemik. Atau kontak dengan pasien yang terkonfirmasi dengan tifoid atau paratifoid. Sama kayak mirip-mirip kayak dia kasus suspeknya corona ya, nggak jauh-jauh beda sebenarnya konsepnya. Nah, probable ini adalah dia demam dengan serodiagnosis positif atau uji deteksi antigen positif. Nah, ini yang kita sering lakukan ini, yaitu Widal test, atau mungkin kita lakukan Tubex, atau kita TB-dot itu masuk sini. Masuk ke dalam kasus probable tifoid. Nah, kita bilang chronic carrier, karena aku jelasin, bakterinya ini sangat pintar, dia bisa tinggal lama di dalam gallbladder kita dan bisa membuat kita menginfeksi, bisa membuat manusia menjadi menginfeksi banyak-banyak orang, bahkan dia sudah nggak muncul gejala.
Jadi bisa ada chronic carrier state jika dia selama lebih dari 1 tahun setelah awal infeksi itu kita temukan adanya STV. Nah, definitif juga adalah bukti keluarnya salmonella selama setidaknya 12 bulan setelah misalkan terapi antimikroba dan gejalanya sudah resolusi ya. Jadi 12 bulan. Agak-agak mirip ya chronic carrier state dan definitive carrier state. Tapi nggak terlalu kita pakai, yang penting adalah kamu bisa mendiagnosis dia sebagai karier. Nah, kita bilang dia relapse jika jadi setelah kita melakukan terapi antimikroba dalam 1 bulan, kalau udah steril, tapi ketika kamu cek ulang, ternyata kamu muncul lagi tuh STV atau asparativnya dalam uji laboratorium kamu. Atau uji kulturnya muncul lagi tuh. Kamu bilang dia sebagai relapse. Kayaknya. Nah, yang menariknya adalah Salmonella ini tuh hampir-hampir mirip dengan dengue fever. Karena Salmonella itu dia bisa membuat manifestasi klinis yang sama, yaitu trombositopenia. Karena seperti kita lihat di gambar yang awal-awal, dia bisa masuk ke bone marrow. Maka dari itu bisa muncul manifestasi hematologinya. Nah, kalau misalnya trombositopenia, karena produksinya menurun dan destruksi dari sel retikuloendotelial cell, leukopenia bisa jadi karena depresi sumsum tulang, karena endotoksin langsung dari salmonellanya. Ini teorinya, tapi pada kebanyakan kasus itu dia bisa normal atau bisa leukositosis ringan. Dia juga bisa mengalami neutropenia karena depresi sumsum tulang juga, bisa limfositosis relatif, bisa juga anemia, terutama anemia apabila dia ada occult bleeding dari GI tract. Jadi perdarahan yang tidak terlihat dari GI tract-nya itu. Nah, waktu aku sempat cari-cari kenapa dia bisa limfositosis relatif, tapi sampai sekarang jawabannya aku masih belum ketemu. Kalau misalnya kalian ada yang punya insight tertentu atau sudah diskusi mungkin dengan gurunya atau dosennya yang tahu kenapa pasien tifus itu bisa limfositosis relatif, karena jujur aku nggak temuin, soalnya kan seharusnya kalau misalnya dia terkena bone marrow, dia secara linear semuanya mengalami penia dong, turun kan. Tapi kenapa pada limfositnya ini bisa naik sendiri nih? Sedangkan limfosit kita tahu dia merupakan suatu marka dari viral infection ya, kita bilangnya lebih sering ya. Itu dia. Aku lanjut. Nah, kultur. Jadi kultur itu merupakan gold standard dari diagnosis untuk salmonella. Tapi kultur membutuhkan satu waktu yang lama dan otomatis adalah dia cukup mahal. Nah, terutama kita harus mengambil sampel sebelum diberikan antibiotik. Nah, yang menarik lagi adalah salmonella ini ketika kamu ngambil sampel kulturnya itu tuh beda minggu, beda kamu ambil sampel. Jadi kalau misalnya pada minggu pertama dan kedua, kamu boleh ambil dari darah. Tapi setelah itu jangan. Lebih prefer di minggu kedua dan ketiga kalau kamu ambil dari feses maupun atau kamu ambil dari urin. Nah, kita juga bisa ambil dari bone marrow, tapi ini sangat invasif. Walaupun ini merupakan gold standarnya dari diagnosis salmonella TB, terutama pada minggu pertama. Tapi ini sangat jarang dilakukan sih. Biasanya karena kita merupakan suatu developing countries, kita lebih sering pakai serodiagnosis. Oke, ini nanti kulturnya kita taruh di broadnya, bisa tetrahionate atau salinate F, atau bisa di salmonella on SS. SS agar itu adalah salmonella sigilosis agar. Oke, nah kalau misalnya just for you know, jadi broad ini, kedua broad ini merupakan gallbladder broad. Jadi komposisinya itu mirip kayak gallbladder kita, maka dari itu kumannya bisa tumbuh di situ. Next, bisa juga kita melakukan PCR. Tapi PCR ini lebih sering dilakukan untuk penelitian. Jadi aku nggak usah bahas terlalu banyak. Nah, ini dia uji diagnosis cepat yang paling sering kita gunakan di Indonesia di developing countries kita. Yaitu dia itu tuh ada dua tipe, ada 2-Bax dan Tividot. Kalau misalnya 2-Bax itu dia bisa mendeteksi IgM terhadap sedikit mendeteksi IgM terhadap antigen O, sedangkan kalau Tividot dia mendeteksi IgM dan IgG terhadap outer membrane protein STV. Nah,
Kalau misalnya dua-duanya sebenarnya cukup memiliki sensitivity dan specificity yang cukup tinggi, jadi bisa kita gunakan. Nah, tapi yang menjadi pertimbangan adalah IgG itu tuh bisa bertahan hingga 2 tahun setelah masuknya infeksi. Nah, kalau misalnya kamu kedapatan pasien yang curiga dia reinfeksi atau dia relapse atau dia apa, sebenarnya ada juga TV.M ini lebih memiliki keunggulan karena dia kamu bisa request TV.M. Aku nggak ada TV.M ini. Jadi TV.M itu dia akan menginaktivasi IgG dari sampel darahnya pasien, jadi kita cuma akan mendeteksi IgM-nya doang. Ini salah satu keunggulannya. Oke, nah. Tapi RDT ini tidak direkomendasikan sebagai uji diagnostik tunggal. Perlu digabungkan dengan hasil biakan darah atau teknik molekuler. Sedangkan ini kan penulisannya kan, tapi nyatanya di praktek klinik sehari-hari kita sangat jarang melakukan biakan maupun teknik molekuler itu sendiri. Oke, ini ya, kalau misalkan mau lihat, ini yang 2bags nih, yang ada color code-nya. Ini yang TV. Jadi kalau misalkan kalian penasaran sendiri, bisa aja kalian cari 2bags. Jadi kayak kalian masukin reagen tuh ada 45 ml, udah kalian masukin sampelnya. Kalau nanti tergantung dia masuknya munculnya warna yang mana. Kalau misalnya dia di atas 6 sampai 10, berarti dia curiga positive infection. Nah, yang next-nya yang kita sering pakai adalah Widal. Jadi Widal itu konsepnya adalah kita akan mendeteksi antibodi terhadap kuman STV. Jadi nanti reagennya itu berisikan